Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Lydia Agustin dari kelas 23 MCA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap 5 jurnal nasional dalam 5 tahun terakhir dengan topik yang sama, yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi metode penelitian yang digunakan. Yang kedua, membandingkan hasil penelitian. Yang ketiga, menarik kesimpulan umum dari kelima jurnal tersebut. Nah, jurnal yang pertama itu berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada sebuah perusahaan swasta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 60 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk analisis dari saya, metode regresi linear sederhana sudah tepat karena penelitian hanya menguji satu variabel independen atau satu variabel dependen. Namun, penelitian ini terbatas pada satu perusahaan, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Nah, untuk jurnal kedua itu pada tahun 2023 juga meneliti pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur. Metode yang digunakan itu adalah kuantitatif, dengan sampel sebanyak 75 responden. Analisis data menggunakan uji T dan koefisien determinasi R kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai determinasi yang menunjukkan hubungan cukup. Analisis dari saya, dibandingkan dengan jurnal yang pertama, penelitian ini memiliki sampel lebih besar sehingga tingkat kepercayaan lebih baik. Teknik analisisnya juga memperlihatkan seberapa besar kontribusi motivasi terhadap kinerja. Untuk jurnal yang ketiga itu pada tahun 2024 meneliti hal yang sama pada pegawai instansi tertentu. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan regresi linear. Sampelnya sebanyak 82 responden. Hasil menunjukkan bahwa motivasi kerja meningkatkan produktivitas kinerja pegawai secara signifikan. Analisis dari saya, penelitian ini memperkuat hasil jurnal sebelumnya. Konsistensi hasil menunjukkan bahwa motivasi memang menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja. Jurnal yang keempat itu dipublikasi pada tahun 2023 menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu SAM-PLS atau Structural Equation Modeling dengan 100 responden. Metode ini lebih kompleks dibandingkan regresi linear karena dapat menganalisis hubungan secara variabel secara struktural. Hasilnya tetap menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk analisis dari saya, penggunaan Smart PLS membuat penelitian lebih kuat secara metodologis karena mampu menguji model secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja juga terbukti dalam model analisis yang lebih kompleks. Nah, untuk jurnal yang kelima itu dipublikasi pada tahun 2024 meneliti motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan 70 responden menggunakan regresi linear sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Analisis dari saya itu, penelitian ini memperluas perspektif bahwa bukan hanya motivasi eksternal seperti intensif, tetapi juga dorongan internal individu sangat mempengaruhi kinerja. Untuk kesimpulan terakhirnya yaitu berdasarkan analisis terhadap 5 jurnal nasional pada 5 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki karyawan, maka makin baik kinerja yang dihasilkan. Metode kuantitatif menjadi pendekatan yang paling umum digunakan untuk penelitian ini.
Konsistensi hasil antar jurnal memperkuat validasi temuan bahwa motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, demikian 5 jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.